Hai, selamat datang di topik keterampilan membaca. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah kecakapan akademik. Saya, Paulus Heruwibowo Kurniawan, akan menjadi pemandu Anda di topik ini. Ketika Anda membaca judul dari topik ini, keterampilan membaca, biasanya banyak mahasiswa yang akan bertanya-tanya, apakah penting bagi saya untuk mengetahui keterampilan membaca? Bukankah setiap kita sudah dapat membaca sejak kecil? Bahkan beberapa di antara kita sudah sangat mahir membaca sebelum belajar di taman kanak-kanak. Lalu untuk apa UPH meminta saya menghabiskan waktu saya untuk mendengarkan dan membaca mengenai keterampilan membaca ini? Ya, membaca adalah bagian yang sangat krusial bagi pelajar tingkat universitas. Seorang mahasiswa akan diperhadapkan dengan bahan bacaan yang lebih kompleks dibandingkan tingkat-tingkat pendidikan sebelumnya. Naskah-naskah asli di bidang-bidang tertentu, buku-buku ilmiah, serta jurnal-jurnal akademis idealnya akan menjadi makanan sehari-hari mahasiswa. Selain dari segi bobot, isi, volume bahan bacaan akan meningkat karena seorang mahasiswa dituntut untuk dapat mengkombinasikan sebanyak mungkin sumber ilmiah yang relevan untuk menganalisis sebuah isu atau topik tertentu. Sayangnya, banyak sekali mahasiswa baru yang tidak memahami hal ini, sehingga mereka tidak dapat maksimal menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai calon ahli di bidang masing-masing. Membaca merupakan keterampilan yang sangat esensial bagi seorang calon sarjana. Ini berarti ketika seorang calon sarjana mampu memiliki keterampilan membaca yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk level universitas, besar kemungkinan ia akan menjadi seorang sarjana yang mumpuni. Untuk mahasiswa, keterampilan yang dibutuhkan terutama adalah keterampilan membaca yang melampaui sekadar memperoleh informasi. Mereka perlu mengasah keterampilan membaca yang membantu mereka mengembangkan kemampuan analisis yang tinggi, serta menghasilkan sintesis atau perpaduan dari beragam bacaan yang ada. Sebagai contoh, ketika Anda diminta untuk menuliskan esai mengenai dampak kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Anda diharapkan misalnya menyertakan pembahasan mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, masalah-masalah ataupun manfaat secara sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang muncul, serta situasi saat ini yang mungkin dapat mempengaruhi kerjasama pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat. Anda bisa lihat, satu topik tulisan menuntut Anda untuk mencari dan membaca beberapa informasi lainnya. Dan setiap informasi pendukung tersebut idealnya dapat dianalisis relevansinya, serta diverifikasi dengan sumber-sumber yang berbeda yang membicarakan isu yang sama. Beragam informasi itu kemudian harus Anda olah sedemikian rupa sehingga dapat dikaitkan satu sama lain dan mengarah pada topik besar yang sedang Anda bicarakan. Sekilas, hal itu tampak rumit, bukan? Ya, namun begitulah natur dari kegiatan seorang mahasiswa yang kelak menjadi ahli-ahli tertentu di bidangnya. Lebih lanjut lagi, apa saja yang menjadi pandangan yang keliru mengenai membaca? Yang pertama, bahwa saya harus membaca setiap kata. Banyak kata di dalam sebuah tulisan yang secara gramatika benar sesungguhnya tidak memiliki arti yang terlalu penting. Bahkan tidak berarti sama sekali. Artinya, kata-kata tersebut dapat diabaikan tanpa mengorbankan kualitas pemahaman seorang pembaca. Yang kedua, membaca satu kali cukup.
Banyak mahasiswa merasa aneh jika mereka harus membaca sebuah bab lebih dari satu kali. Membaca satu kali hanya akan memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang Anda baca, terutama textbook. Pada umumnya ada banyak informasi penting yang luput dari pemahaman ataupun ingatan Anda pada pembacaan yang pertama. Yang ketiga, adalah salah kalau Anda tidak membaca sebuah buku secara keseluruhan, alias melewati beberapa bagian dari buku tersebut. Nah, pandangan keliru ini diduga muncul karena adanya kepercayaan bahwa orang pintar pasti akan mampu memperkatakan ulang setiap bagian dari bacaan. Sayangnya, pandangan seperti ini tidak dapat berlaku sepenuhnya lagi. Akibat ada begitu limpahnya buku-buku dan bahan bacaan lainnya. Tidak ada cukup banyak waktu untuk kita membaca semua buku. Karena tidak semua buku yang ada berkualitas dan tepat untuk tujuan kita. Sekarang, keterampilan dasar membaca apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar dapat lebih maksimal ketika harus berhadapan dengan teks bacaan? Yang pertama adalah skimming. Ketika Anda melakukan skimming, maka Anda akan membaca cepat demi mendapatkan gagasan utama dari sebuah bacaan. Pertanyaan yang hendak dijawab ketika membaca dengan teknik ini adalah, teks ini berbicara tentang apa? Teks ini berbicara tentang apa? Metode membaca semacam ini bermanfaat untuk beberapa situasi yang berbeda. Yang pertama, ketika Anda hanya ingin tahu isi umum sebuah buku yang akan dibaca di lain waktu. Dengan skimming yang dilakukan dengan baik, pembaca akan mendapatkan gambaran yang akurat mengenai ide utama dari sebuah teks yang akan dibaca di kemudian waktu. Ini juga berlaku ketika Anda hendak memilih di antara banyak pilihan bahan bacaan, yang mana yang paling tepat memenuhi tujuan Anda baca. Yang kedua, ketika Anda hendak melakukan review atau ulasan dari buku atau teks yang telah Anda baca sebelumnya. Telah dikatakan sebelumnya bahwa Anda perlu membaca sebuah teks lebih dari satu kali demi pemahaman yang lebih mendalam. Pembacaan yang kedua dengan menggunakan metode skimming akan sangat membantu Anda untuk mengingat kembali poin-poin pokok dari sebuah bahan bacaan. Sekaligus juga memberikan Anda kesempatan untuk memperdalam bagian-bagian spesifik yang belum Anda pahami. Yang ketiga, membaca teks yang memang tidak membutuhkan perhatian yang khusus untuk setiap detailnya, seperti berita surat kabar. Berikut beberapa contoh langkah dalam melakukan skimming terhadap sebuah artikel. Pertama, bacalah judulnya. Judul adalah tempat paling sederhana untuk mengetahui ringkasan sebuah bacaan. Kedua, bacalah bagian pengantar. Ketiga, bacalah paragraf pertama dari sebuah esai secara utuh. Keempat, jika terdapat subheading, bacalah masing-masing subheading dan perhatikan keterkaitan di antaranya. Kelima, bacalah kalimat pertama dari setiap paragraf. Biasanya, gagasan utama sebuah paragraf terdapat di dalam kalimat pertama. Keenam, bacalah paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup ini biasanya berisi kesimpulan dari artikel. Dengan melakukan 6 langkah tadi,
Anda dapat cukup yakin untuk mengatakan apa gagasan pokok yang terdapat di dalam sebuah artikel. Yang kedua, selain skimming, yaitu scanning. Scanning adalah proses membaca cepat yang bertujuan untuk mencari informasi yang spesifik di dalam sebuah bahan bacaan, seperti mencari nama tokoh atau pengarang, tahun dan tempat terjadinya peristiwa sejarah tertentu, topik atau kata tertentu di dalam sebuah buku, dan informasi spesifik lainnya yang Anda butuhkan. Untuk melakukan scanning, pertama-tama Anda harus mengetahui informasi spesifik apa yang akan Anda cari. Sebagai contoh, ketika Anda hendak mencari informasi mengenai definisi dari filsafat ilmu di dalam sebuah ensiklopedia filsafat, maka Anda akan segera mencari kata tersebut dengan mengabaikan kata-kata lain. Jadi fokus Anda hanyalah mencari kata filsafat dan ilmu. Atau pada saat Anda akan menulis sebuah esai yang bertemakan kepemimpinan, dan Anda membutuhkan informasi mengenai teori-teori kepemimpinan, maka yang harus Anda lakukan adalah melihat daftar isi sebuah buku tentang kepemimpinan. Dan kita harus juga bisa melihat apakah buku tersebut memiliki bagian yang membahas mengenai teori-teori kepemimpinan. Ketika melakukan hal ini, Anda hanya menyimpan kata teori dan kepemimpinan di benak Anda, dan mencari kata yang sama di dalam daftar isi secara cepat. Mahasiswa diharapkan mampu membaca secara aktif dan kritis. Aktif di sini menunjukkan adanya kegiatan yang lebih dari memahami arti kata ataupun mengetahui gagasan umum dari sebuah bacaan. Mahasiswa diharapkan ketika berhadapan dengan sebuah teks, ia mampu melakukan percakapan dengan penulis buku dan apa yang ditulisnya di dalam bacaan. Anda bersikap kritis untuk menimpali apa yang sesungguhnya ingin disampaikan penulis itu. Anda bersikap kritis sehingga Anda dapat menganalisis apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengarang dengan menggunakan pengetahuan yang telah Anda miliki sebelumnya. Pembacaan jenis ini biasanya berlaku untuk teks yang akan Anda baca secara keseluruhan, secara lebih saksama dan mendalam. Untuk melakukan pembacaan seperti itu, pertama-tama Anda harus dapat melakukan proses bertanya kepada diri sendiri. Adapun contoh pertanyaan yang dapat Anda ajukan itu adalah sebagai berikut. Pertama, mengapa penulis menuliskan hal yang demikian? Yang kedua, benarkah ini definisi atau konsep yang tepat? Yang ketiga, apakah yang dikatakan penulis mengenai topik tertentu disetujui oleh ahli-ahli atau teori-teori lainnya? Dan yang keempat adalah, apa kaitan bahan bacaan ini dengan saya? Pertanyaan yang terakhir ini berarti bahwa Anda harus mencari relevansi atau hubungan apa yang Anda baca dengan diri Anda secara keseluruhan. Dengan berusaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan ini, Anda akan lebih menghargai apa yang Anda baca. Karena Anda berpaling dari sekadar mendapatkan informasi menuju menemukan relevansi dengan keberadaan Anda secara keseluruhan. Salah satu teknik
untuk mempermudah membaca secara aktif dan kritis, tentunya secara analitis juga, adalah dengan memberikan highlight untuk bagian-bagian penting atau menarik dari sebuah bacaan. Selain itu, Anda juga dapat membuat catatan-catatan kecil di setiap bagian bacaan yang Anda baca. Artinya, teks atau buku yang Anda baca tidak akan bersih dan mulus, namun akan penuh dengan catatan-catatan kecil yang memberi pertanyaan atau komentar atau penjelasan mengenai bagian-bagian kata-kata tertentu di dalam teks. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pena, pensil, atau sticky notes jika buku yang Anda baca bukan milik Anda. Membaca dengan model ini tentu saja lebih menyita waktu. Namun membaca dengan model ini akan memberikan kedalaman yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan skimming atau scanning. Itu berarti Anda akan beranjak dari menjabarkan informasi menuju mengkritisi dan menganalisis informasi. Nah, tingkat belajar seperti inilah yang sungguh diharapkan muncul dari seorang calon sarjana. Selamat membaca, Tuhan memberkati.